Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Sungguh indah kita boleh kembali dalam hadirat Tuhan untuk kita boleh berdoa, tapi juga merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong, menguatkan kita hidup semakin menyenangkan hati Tuhan, diberkati Tuhan, dan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Mari saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat ke-25 sampai 26. Kejadian 4 ayat dan 26. Situ judul perikopnya adalah keturunan Kain, Set, dan Enos. Mari kita lihat Alkitab kita dan kita baca, saudara. Firman Tuhan berkata, Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Haleluya. Saudara, masa yang sukar bukan hanya terjadi di hari ini atau di akhir zaman, seperti yang dikatakan dalam surat Timotius. Tetapi sejak awal, saudara, ketika setelah penciptaan manusia pertama juga mengalami yang namanya masa sukar. Masa yang sulit penuh dengan tantangan. Saudaraku, pada waktu saudara Adam tinggal di Taman Eden, Adam dan Hawa tinggal menikmati segala yang disediakan Tuhan. Tidak perlu bekerja, semuanya ada. Ya karena memang manusia yang menghuni Taman Eden hanya mereka berdua, saudara. Tetapi semua disediakan Tuhan tanpa mereka harus bekerja atau bersusah payah. Saudara, ketika mereka berbuat dosa atau melanggar perjanjian, dimulai dari datangnya iblis, saudara, si ular yang saudara mencobai mereka, dan akhirnya mereka lebih memilih kehendak iblis dan kehendak diri mereka daripada mereka mengikuti kehendak Tuhan. Saudara, mereka mulai yang namanya ingkar janji atau mengingkari perjanjian. Setelah mereka ingkar janji, mengingkari perjanjian, akhirnya mereka harus menanggung konsekuensi dari dosa mereka. Mereka harus menerima konsekuensi dari protokol atau aturan main dari perjanjian tersebut. Diusir dari Taman Eden dan membuat mereka masuk ke dalam masa yang sukar. Berpeluh, bekerja keras, berkeringat, membanting tulang. Adam harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adam harus berusaha belajar, saudara, termasuk juga riset, penelitian, bagaimana mengolah tanah, bagaimana menanam, bagaimana cara ini dan itu. Saudara, tidak ada contohnya. Dan itu benar-benar sulit, saudara. Sekalipun Adam, saudara, dalam secara faktanya, otaknya atau kecerdasannya mungkin jauh lebih daripada manusia zaman sekarang. Tapi dia adalah perintis atau pioner yang pertama kali, saudara. Tidak seperti zaman sekarang, saudara. Kalau kita mau mulai melatih atau belajar sesuatu, ya, saudara, ada tutorial. Kita tinggal buka, tanya Google atau buka YouTube. Zaman dulu nggak ada. Semua Adam harus memulai segala sesuatunya sendiri dan pertama kali. Saudara bisa bayangkan, itu begitu sukar, itu begitu sulit. Seperti seorang anak kecil yang dibiarkan sendiri, kemudian dia harus mencari makan. Dia harus mengolah tanah, dia harus masak, dia harus melakukan ini itu. Sulit, saudara. Kehidupan yang sangat sulit. Akhirnya, saudara, fakta yang begitu menyulitkan, sulit itu membuat Adam
fokus kepada pekerjaan, fokus kepada penelitian menghasilkan tanah yang lebih baik, gimana caranya ini dan itu, dan mulai kehilangan keintiman dengan Tuhan. Dosa membawa orang menjauh dari Tuhan. Kesibukan ini dan itu juga dapat membuat orang mulai menjauh dari Tuhan. Mungkin seringkali saudara, keluarga Adam dan Hawa itu saling menyalahkan, bertengkar, dan bahkan karena Adam fokus bekerja saudara, dan mulai keintiman dengan Tuhan sehingga mulai kesulitan karena dulu enak tinggal terima, tinggal menikmati. Waktu berjalan lahirlah Kain dan Habel. Saudara, kemudian kita sering dengar bagaimana Kain membunuh Habel. Saudara, kemudian dari dua ayat ini saudara, lahirlah seorang pengganti Habel, yaitu Set. Ya. Ayat 25 dikatakan bahwa lalu perempuan itu yaitu Hawa melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Saudara, Set artinya adalah pengganti, karena dialah pengganti Habel. Bagaimana dengan Kain saudara? Kain telah jauh dari hadirat Tuhan. Dia diusir semakin jauh dari orang tuanya dan dari hadirat Tuhan dan mengembara. Kemudian di situ dikatakan lahirlah Set. Ya. Set lahir ketika Adam berusia 130 tahun dalam Kejadian 5 ayat yang ketiga. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Sejak 130 tahun itu kemudian Adam masih hidup 8 tahun. Demikian kata Alkitab. Saudara, maka sebenarnya Set lahir dikatakan sebelum generasi ke-7 Adam. Tetapi kalau kita lihat saudara, dari keturunan Kain, Set dan Enos di pasal yang keempat ditulis sebelumnya, bahkan saudara ditulis sebelumnya. Tetapi Alkitab tidak menunjukkan keturunan demi keturunan berdasarkan kronologis usia, tetapi berdasarkan alur cerita pandangan dari sang sutradara agung, yaitu Tuhan. Setelah melihat kegagalan Kain dan kemudian keturunan-keturunan saudara, di situ di keturunan-keturunan Kain disebutkan beberapa di antaranya, kemudian barulah disebutkan Set atau yang disebut pengganti Habel. Saudara, Set lahir ketika Adam berusia 130 tahun. Kemudian disitulah ketika Set berumur 105 tahun, ia melahirkan seorang anak atau istrinya melahirkan anak yang bernama Enos. Saudara, ini untuk menunjukkan saudara bahwa Set, kelahiran Set dan seterusnya, keturunan seterusnya adalah bagaimana yang disebut dengan jalur keturunan yang mengenal nama Tuhan, memanggil nama Tuhan itu selanjutnya ada dan tinggal di dunia. Jadi ada generasi keturunan yang terus mengikuti nafsu kedagingannya, yaitu Kain dan seterusnya. Tapi juga ada generasi yang dirancang, diciptakan Tuhan lewat Set dan seterusnya menjadi generasi yang akhirnya generasi yang mengenal nama Tuhan sampai Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan akhirnya sampai hari ini berkembang kepada orang percaya kita semua. Saudara, pada zaman itu orang meninggalkan Tuhan. Masa sukar, masa sulit, semakin banyak orang meninggalkan Tuhan. Saudara, di 2 Timotius saudara 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan bagaimana hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu, tidak mempeduli, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka, tidak dapat mengekang diri, garang, baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka tetap
mengungkiri kekuatannya. Nah, itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 ini, saudara, itu dalam perjanjian. Saudara, Tuhan itu tidak pernah henti-hentinya mengingatkan. Tuhan tidak pernah henti-hentinya sepanjang zaman menyerukan, memanggil kita, memanggil manusia untuk kembali ke dalam jalan Tuhan, ke hadirat Tuhan. Saudara, 2 Timotius 3 diulang. Hari ini diulang. Zaman dulu sudah bagaimana orang mulai meninggalkan Tuhan. Dan di ayat 26 sudah lihat di Kejadian 4. Disitulah ketika Enos lahir. Waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Terjadi kebangunan rohani. Terjadi kembali orang yang mulai yang dulu berfokus kepada kebutuhan hidup, kepada pekerjaan, kepada sibuknya, lelahnya, mereka harus memulai aktivitas karena bekerja. Karena sebelumnya mereka enak tinggal menikmati di Taman Eden. Tetapi ketika masuk, ya saudara, ke dunia nyata, dibuang dari Taman Eden, mereka benar-benar bekerja keras, memulai segala sesuatu, mulai bertani, mulai memelihara ternak. Saya yakin sering kali gagal dan menimbulkan kefrustasian. Zaman sekarang di masa pandemi, saudara, banyak orang mengalami frustasi. Banyak orang yang gagal, banyak orang yang di-PHK, banyak orang yang bangkrut, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan berkurangnya penghasilan. Dan itu bisa menimbulkan frustasi, kecemasan, kesedihan. Peristiwa seperti yang diberitakan di dalam 2 Timotius 3 tadi, saudara. Mari kita belajar sehingga ketika kita yang namanya memanggil nama Tuhan, melahirkan kegerakan doa, kegerakan intiman dengan Tuhan atau menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan dibawa terbang tinggi seperti Raja Wali. Tuhan akan angkat kita makin higher than ever, makin tinggi dan semakin tinggi, karena Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita yang pertama, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Ingat, setelah Set melahirkan anaknya, orang-orang mulai beribadah kepada Tuhan, menyerukan nama Tuhan. Di situ dari kata Yahweh atau Yehovah, yang artinya menyerukan nama Tuhan. Maka saudara, terbagilah umat manusia ke dalam 2 jalur. Satu jalur mereka yang mencari dan mengutamakan kehendak Tuhan. Tapi jalur yang kedua, mereka yang terus menentang Allah. Mereka yang bersandar dengan mereka sendiri. Maka saudara, ketika orang jauh dari Tuhan, maka mereka akan ada di jalur yang namanya semakin jauh dari hadirat Tuhan. Kain melarikan diri jauh dari hadirat Tuhan dan membawa generasinya, anak-anak yang dia didik, keluarga-keluarga yang dia didik. Memang hebat, saudara. Keturunan Kain itu penemu-penemu, ya, luar biasa. Ya, secara lahiriah diberkati mereka, diberkati. Di tanah yang terkutuk mereka bekerja keras, mereka meneliti, kemudian diturunkan dari generasi. Namun fokus yang menjadi fokus utama mereka hanya mengerjakan tanah, ya, hanya berfokus kepada berpeluh kesah dan mengembangkan apa yang namanya untuk kebutuhan perkembangan manusia. Tetapi seringkali melupakan Tuhan, jauh dari Tuhan. Berbeda dengan Set. Mereka juga, Set ini juga jadi penemu-penemu canggih-canggih, sudah hebat-hebat. Tapi mereka tidak meninggalkan Tuhan, mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Mereka tidak ingin hidup mereka jauh dari Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita semakin mendekat dengan Tuhan. Dengan yang kedua, teruslah intim dengan Tuhan. Atau dikatakan intim di situ mengenal Tuhan. Saudara, ayat 26 indah. Dikatakan bagaimana ketika seorang anak laki-laki bagi Set lahir, anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Memanggil ditulis dari kata dasar atau akar kata kara, saudara. Artinya memanggil atau membaca. Saudara, di situ usia Set 105 tahun.
melahirkan kegerakan, kebangunan rohani dari yang namanya orang mulai mencari Tuhan, mengenal Tuhan, memanggil Tuhan. Kata memanggil dari kata kara ini juga tadi saya katakan dari arti kata sebenarnya kata membaca memiliki peran yang sangat pengertian yang mendalam untuk generasi emas, sehingga akan membawa kemajuan dan juga membawa yang namanya peningkatan kecerdasan akan pengetahuan. Menurut bahasa Indonesia, kata membaca, saudara, memiliki pengertian yaitu melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, bisa dengan melisankan atau hanya dalam hati. Pengertian selanjutnya mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Kemudian juga diartikan mengucapkan sesuatu yang tertulis. Membaca memiliki pengertian proses rekonstruksi makna melalui interaksi yang dinamis antara pengetahuan setiap pembaca, informasi yang tersaji dalam bahasa, tulis dan konteks bacaan. Tapi saudara, menurut dan Temple, arti sungguh baik, saudara, yaitu memberi makna terhadap bahasa tulis atau apa yang dibaca. Dengan kata lain, sebuah aktivitas memperoleh dan menciptakan gagasan, informasi, ide secara mental dari segala sesuatu yang dibaca. Saudara, membaca melibatkan bukan hanya sisi lahiriah, tetapi juga mental, bahkan spiritual, sehingga akan membuat orang memiliki kecerdasan. Saudara, mari kita terus namanya memanggil Tuhan. Dan cara yang saudara seperti membaca yang memiliki manfaat ketika kita saudara memanggil nama Tuhan. Ya, bukan membaca nama Tuhan TUHAN, bukan. Saudara. Membaca artinya mengenal demi mengenal Tuhan yang dikatakan saudara pada hari Minggu lalu waktu ibadah. Yang artinya saudara, kita ini mengenal Tuhan yang tidak kelihatan tetapi nyata. Ora katon tapi real, tapi jelas ada, saudara. Bagaimana kita mengenal, memanggil, mengenali Tuhan yang tidak kelihatan tetapi nyata. Dengan cara ini saudara, kara. Ya. Yang ini juga artinya adalah, manfaatnya adalah mengurangi satu, kecemasan dan kegelisahan. Ketika kita terus intim dengan Tuhan, ketika kita terus memanggil nama Tuhan, ketika kita terus mencari Tuhan, maka akan mengurangi kecemasan dan kegundahan. Kemudian ketika kita intim dengan Tuhan atau yang namanya terus mengenal Tuhan akan membuat otak kita berkembang, saudara. Analisa kebiasaan-kebiasaan berpikir secara analitis juga akan menstimulus atau mendorong, memicu otak lebih terbuka menerima pendapat, pengetahuan dari orang lain, ya khususnya dari firman Tuhan, saudara. Dan kemudian akan membuat kita mengalami pengalaman-pengalaman, ya, dan hidup dari pengalaman-pengalaman, dan akan terus rindu belajar daripada menyalahkan orang lain. Kemudian, saudara, manfaat selanjutnya adalah membuat pribadi akan lebih berpikir, senang berpikir, ya, analitis, saudara. Enggak gampang, saudara, kemudian misalnya mengalami masalah, ya wes gini aja. Saudara, berserah itu artinya kan kita harus bertindak aktif dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus. Bukan hanya gitu-gitu sehingga enggak ngalami perkembangan apa-apa. Saudara, kemudian manfaat selain itu adalah meningkatkan yang namanya pengetahuan. Kemudian membaca atau kara ini juga menjadi sarana penghiburan. Ya, ada penghiburan yang dari Tuhan mengalir dalam kehidupan kita ketika kita intim dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan, dikatakan di situ akan dapat meningkatkan daya ingat. Terutama daya ingat apa, saudara? Kepada janji-janji Tuhan, kepada firman Tuhan, daya ingat kepada perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang dilakukannya dalam hidup kita. Sehingga ketika kita terus intim dengan Tuhan, di situ kita daya ingat kita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib akan mengurangi, saudara, yang namanya kita akan
yang namanya sibuk berpikir tentang keadaan yang sulit. Karena kita lebih meningkatkan daya ingat terhadap perbuatan-perbuatan ajaib. Mari saudara, kita makin mengenal Tuhan, makin intim dengan Tuhan, memanggil nama Tuhan. Matius 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak orang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih, kata Tuhan Yesus. Karena saudara, di 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, bukan yang asal-asalan, bukan yang semau kehendak kita sendiri, bukan menurut persepsi kita dan lain sebagainya. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, saya mengalami bagaimana ketika masa kecil saya, ya, itu masa kecil saya memang sudah Tuhan, tapi kemudian perkembangan masa remaja saya jauh dari Tuhan dan hancur kehidupan saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memulihkan dan panggil kembali. Saudara, waktu masa kecil saya digandeng, dipanggil. Tuhan datang ke sekolah minggu dengan gandengan seorang wanita yang hari itu sudah dewasa. Seorang guru sekolah minggu yang membawa saya masuk ke hadirat Tuhan, mengenal Yesus. Dari cara pandang saya yang tidak tahu apa-apa karena background keluarga saya, saudara, bapak saya aliran kepercayaan, ibu saya agama yang berbeda. Saudara, saya tidak tahu apa-apa. Tetapi gandengan tangan itu membuat saya mengenal Yesus Kristus, mengenal juru selamat, sekalipun secara sederhana. Tapi faktanya saudara, setelah saya dewasa, saya menjalani sebagai orang percaya dan bahkan hamba Tuhan, saya mendengar berita orang yang menggandeng tangan saya. Tuhan memakai dia untuk memanggil saya masuk sekolah minggu. Hari ini meninggal Tuhan. Terbukti saudara ayat ini bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Untuk bisa kita menjadi orang yang pilih, bukan sekedar dipanggil. Mari kita terus intim dengan Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ada banyak orang yang akan didiskualifikasi karena bertanding menurut aturan protokol mereka sendiri. Ada banyak orang yang kena, saudara, kasus ya yang namanya ya corona, saudara, karena melanggar protokol kesehatan. Bertanding menurut protokol ilahi, yaitu firman Tuhan, yaitu standar Tuhan, sehingga kita akan hidup benar. Saudara, mari kita hidup dalam anugerah Tuhan, sehingga kita boleh makin menurut firman. Saudara, yang ketiga, yang terakhir, jagalah api kebangunan roh. Enos, kata Enos atau anak dari Set diberi nama Enos. Disitulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nama Enos artinya hampir sama dengan nama Adam, yaitu manusia atau orang. Tetapi lebih menekankan kepada manusia atau orang yang hidup dengan itikat baik, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehendak Tuhan, sehingga kehidupannya tidak menjadi batu sandungan, menjadi berkat bagi orang lain. Kata Enos memiliki akar kata yang artinya adalah lemah. Artinya adalah seseorang yang lemah, ya, yang menunjukkan bahwa, mengindikasikan bahwa keadaan manusia itu rapuh, lemah, bisa mati, mortal. Tapi ketika kelemahan itu disandarkan kepada Tuhan, terus menjaga api keintiman kebangunan rohani dengan Tuhan, maka ia akan mengalami kekuatan yang selalu baru. Nama Enos menunjukkan manusia harus selalu sadar siapa dirinya dan keterbatasannya. Bila Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena tidak sadar dirinya bukan Allah, ya, maka di zaman Enos manusia akan semakin menyadari hanya ciptaan yang ada batasannya. Hanya ketika seseorang menyadari dirinya terbatas, berdosa, membutuhkan Tuhan, membutuhkan Yesus, membutuhkan anugerah Tuhan, membutuhkan Roh Kudus, membutuhkan firman, maka di saat itulah permulaan terjadinya kebangunan rohani
Disitulah saudara kita akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang dikatakan saudara dipilih Tuhan. Dipanggil dan harus dilengkapi, bukan hanya dipanggil saja saudara, tapi dipilih karena kita hidup di jalur kebangunan rohani. Dengan cara terus menjaga mezbah kita tetap menyala di hadapan Tuhan. Saudara, ketika Enos atau Set dan Enos hidup memanggil nama Tuhan, di situ banyak orang yang juga semakin jauh dari Tuhan. Jadi itu artinya adalah pilihan saudara. Kita harus memilih ada di jalur komitmen untuk tetap menjaga api kebangunan rohani. KKR membawa orang mengalami Tuhan dalam hidup. Kebangunan-kebangunan rohani membawa orang mencari Tuhan dan hidup menanti-nantikan Tuhan. Tetapi mari kita lakukan setiap kebangunan rohani yang sudah terjadi dalam diri kita. Mungkin hari ini redup, mungkin tidak lagi naik di hadapan. Mungkin hari ini saudara hancur hati, hidup saudara jauh dari Tuhan. Mari hampiri Tuhan, mari cari Tuhan, panggil lagi seperti Set dan Enos yang mulai memanggil nama Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Maka kita akan mengalami kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali yang naik dengan kekuatan sayapnya. Ketika berjalan dan berlari tidak menjadi lelah dan lesu. Artinya tidak patah semangat. Ada gaib yang baru. Ada hasrat yang kuat yang selalu mengalir. Artinya ada niat baik, niat-niat yang benar dari kehendak Allah yang membawa kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan ingin mengerjakan firman, ingin hidup benar, selalu hidup berbuat baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jaga api kebangunan rohani dengan terus hidupi firman, mempraktekkan firman, miliki hati yang mengasihi Tuhan. Terus rindu mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi jiwa-jiwa. Sehingga di zaman akhir ini yang tadi ciri-cirinya kita baca, orang semakin jauh dari kehendak Tuhan. Kita akan dapat dipakai Tuhan membawa jiwa-jiwa mendekat kepada Tuhan. Teruskan firman itu dalam kehidupan keluarga kita. Bangun keintiman kepada keluarga, kepada suami, istri, anak, cucu dan generasi selanjutnya. Jika hari ini saudara mengalami kesulitan, mengalami tantangan tersendiri untuk membangun itu, bangun. Doa saudara lebih kuat. Bangun, baca firman, renungkan firman lebih kuat. Dan praktekkan firman Tuhan lebih kuat, lebih setia lagi. Saya percaya ada keajaiban terjadi dalam rumah tanggamu. Ada pemulihan yang terjadi untuk suami, istri dan anak-anakmu. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan tolong saudara, pulihkan saudara dimulai yang menyadari panggilan dan mau dipilih Tuhan untuk terus menjaga api kebangunan rohani. Saudara, hari-hari ini pelayan Tuhan mulai digerakkan kembali untuk melayani Tuhan. Di masa-masa pandemi yang sudah mulai Tuhan tolong semakin menurun ya, sekalipun di angka-angka Omikron juga ada semakin naik. Tetapi berita-berita jauh lebih baik hari ini saudara. Mari kita seperti Raja Wali yang menyambar saudara, mangsa yang membawa banyak orang kembali kepada Tuhan, membawa orang mengenal Tuhan, yang jauh dari Tuhan lama gak ibadah sambar kembali sehingga mereka hidup dalam penantian akan Tuhan. Melahirkan kegerakan-kegerakan lewat doa-doa dalam keluarga saudara, mezbah doa saudara, sehingga dipulihkan anak, istri, cucu saudara. Semua orang yang hari ini belum dipulihkan, Tuhan akan dipulihkan. Saudara, kita dalam pelayanan membuka house of prayer beberapa tempat dengan tujuan agar api Tuhan menyala dan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tapi juga banyak orang yang jauh meninggalkan Tuhan, bukan hanya karena pandemi, tapi sudah di waktu-waktu yang lalu. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan dibawa kepada Tuhan. Ada yang minta di Papua, ada yang minta di Kalimantan, ada yang minta di Sumatera, tetapi terlalu jauh dan belum ada biaya. Karena dana misi besar, saudara. Tetapi itu bukan berarti tantangan. Tuhan selalu berkata, engkau selalu dipercaya di tempat yang terkecil. Di mana? Di tempat saudara berdiri. Di mana saudara ada hari ini, saudara dipercaya Tuhan.
untuk melahirkan kegerakan, keintiman, sehingga akan banyak orang di bawah terus mencari Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, dan orang semakin mendekat, menanti-nantikan Tuhan. Kita semua bahwa terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Mari bangun kehidupan kita. Jaga api kebangunan rohani yang sudah kita terima. Bakar sehingga lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita, tetapi tidak berhenti. Terus bergerak, terus membakar, terus berkobar, sehingga tempat kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita, dan bahkan seluruh dunia dipenuhi api kemuliaan Tuhan. Dan hidup kita akan makin dibawa, diberkati Tuhan, dicukupi dalam segala kebutuhan, dan diutus untuk menjadi berkat yang melahirkan kegerakan-kegerakan orang mengenal dan diselamatkan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.